Dokumentasi testing mobile Asus X455L dengan pin LCD 40 dengan prosesor Intel Core i3 untuk pengemasan tanggal 27 Oktober 2025. Mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, speaker, board USB audio, board HDD, baterai, mobilnya sendiri, pipe heatsink, RAM DDR3L dan RAM internal, dan juga CDRW, fan, fleksibel LCD dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mobil menggunakan power dari baterai. Sebelum nanti kita lakukan tes charging, kita tekan tombol power. Mobil nyala, mobil booting. Ya, mobil running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda terbercak di service, fungsional fan berputar. Kita segel di area sini untuk ID toko. Ini untuk kode serinya X455LD dengan live 2.3. Indikator nyala untuk CPU. Ya, mobil sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama, kita tes fungsional touchpad untuk navigasi, touchpad berfungsi, kursor jalan. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk fungsional baterai. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai. Baterai di 69%. Oke, kita coba tes charging. Kita colokkan cas. Kita masukkan cas di DC-nya. Indikator charger nyala, warna merah, notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video. Oke, untuk tes selanjutnya kita tes untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDIA. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X455LAB dengan prosesor Intel Core i3 5005U, memori terinstall 6GB, 4GB internal onboard, 2GB DDR3L. Dengan display adaptor ada Intel HD Graphics 5500. Center input ada speaker 4, connection smart audio HD, dan partner input ada mouse, keyboard, dan Asus wireless radio control. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek speaker dengan tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya, kita atur untuk volumenya. Untuk speaker bunyi, kita coba kelaskan. Kita pelankan, kelaskan, pelankan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD dengan tes tes VGA atau grafik adaptor. Kita tes lewat setting. Kita pilih setting, kita pilih display. Ya, kita coba adjust brightness untuk fungsional display adaptor. Kita terangkan, kita redupkan, kita terangkan, redupkan. Display adaptor oke, dan untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Sekarang LCD sudah nyala, tinggal kamera. Untuk tes kamera webcam kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala. Indikator kamera nyala, tes kamera oke. Fungsional fleksibel LCD oke, kamera dan LCD oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional WiFi card untuk konektivitas atau jaringan. Kita cek di konektivitas. Untuk jaringan WiFi terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal. Kita masukkan passwordnya dulu. Menyambungkan ke jaringan WiFi. Oke. Jaringan terkoneksi, jaringan terconnected. Untuk jaringan WiFi oke. Kita coba tes untuk tes browsing. Kita tutup. Kita tes menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Tes jaringan oke. Kita coba move ke gambar. Tes browsing oke, tes konektivitas oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional hardware seperti CDRW, port USB dan port USB utama di mainboard.
Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, untuk CDRW terdeteksi. Kita coba cek lewat File Explorer. Untuk fungsional CDRW. CDRW keluar. Fungsional CDRW oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk port USB. Untuk port USB kita tes menggunakan flash disk. Kita tes di secondary port sebelah kanan dulu. Kita pasangkan di port 1. Flash disk terpasang. Wait. Oke, kita coba colok flash disknya lagi. Penyimpanan yang lain kita gunakan hard disk eksternal saja. Oke, kita tes menggunakan hard disk eksternal. Flash disknya agak bermasalah. Ya, kita pasangkan dulu untuk port USB. Oke, port USB terbaca. Saya cek port USB pertama. Port USB utama. Ya, terbaca juga. Tes port USB oke. Kita kemudian di port USB kedua di mainboard atau port USB utama di mainboard. Kita pasangkan dulu. Tes port USB utama di mainboard juga oke. Fungsional hardware port USB dan CDRW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke charging, kita cek persentase baterai. Baterai naik di 69%, kita pantau sampai di 70%. Kita bisa tes lewat CPU ID monitor untuk pengecasan. Oke, kita buka dulu untuk aplikasinya. Pantau untuk pengecasan. Kita buka tadi di 68. Nanti kita tutup di 69. Di 70, sorry.
Oke, baterai sudah naik 70%. Buat levelnya. Ya, untuk tes pengecasan oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup. Kita shutdown. Oke, mobile Asus X455L dengan prosesor Intel Core i3 pin LED 40 tertes oke. Mobo siap kirim.